Shalom Aleichem, Beshem Yeshua HaMashiach. Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai pemaparan saya atau sharing saya tentang studi saya dalam Katekismus Gereja Katolik. Karena Katekismus Gereja Katolik adalah suatu ajaran buku yang mengandung ajaran inti Gereja Katolik secara lengkap dan secara sistematis dan organik. Sehingga penting bagi kita umat Katolik ataupun siapapun yang hendak mempelajari iman Katolik untuk merujuk langsung pada Katekismus Gereja Katolik dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang lebih mendalam atau lebih primer. Ya sebenarnya Katekismus itu juga sumber primer karena ini kan dokumen magisterial sebenarnya. Ya. Oke, mengenai istilah-istilah tersebut, magisterium dan seterusnya itu akan kita bahas nanti. Kita akan langsung masuk ke dalam buku ini, ke dalam Katekismus. Saya memakai Katekismus versi bahasa Inggris, tapi saya akan menerjemahkan intisari dari apa yang ada di dalam Katekismus ini. Kita memulai dari bab 1, Man's Capacity for God, atau kapasitas manusia untuk Allah. Jadi dari nomor 27, sebenarnya ini ada yang sebelumnya ya, tapi ini hanya pembuka saja. Nah, maksudnya ke sini 27, tertulis bahwa kerinduan akan Allah tertulis dalam hati manusia. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan Allah tidak pernah berhenti untuk menarik manusia ke dalam dirinya sendiri. Hanya di dalam Allah, manusia akan menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang tidak pernah dia berhenti mencari. Bahkan di sini tertulis bahwa martabat manusia, jadi kenapa kita memiliki suatu martabat harga diri kita itu sebenarnya terletak pada itu. Pada tujuan kita diciptakan yaitu untuk bersatu dengan Allah. Di luar itu kita bukan apa-apa ya, kita bukan apa-apa di luar Allah. Kalau kita meneliti sejarah dari zaman dulu sampai sekarang, kita akan melihat bahwa manusia pada dasarnya adalah suatu makhluk religius. Apa artinya manusia adalah makhluk religius? Artinya manusia selalu ingin mengikatkan dirinya kepada suatu hal yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Manusia selalu ingin merelasikan dirinya kepada suatu hal yang lain dari dirinya sendiri. Jadi konsep religiusitas itu kan seperti itu. Religi itu berasal dari kata religere, bahasa Latin, yang artinya untuk mengikat, suatu relasi, suatu hubungan. Jadi manusia adalah suatu makhluk yang selalu ingin berhubungan. Jadi, tapi seperti yang kita tahu, hubungan atau relasi itu ada relasi yang horizontal, ada yang sosial, maka manusia itu sebagai makhluk sosial, homo socius, atau juga relasi yang vertikal, artinya yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, yaitu homo religius, ya, makhluk yang religius, manusia yang religius. Walaupun dalam berbagai macam ekspresi religius ini yang sebelum yang universal ini banyak yang ambigu, artinya tidak jelas atau kurang jelas, kurang mencerminkan kebenaran sejati, mereka tetap suatu ekspresi religius yang otentik. Namun sebagaimana tertulis dalam nomor 29, relasi antara manusia dengan Allah dapat dilupakan, dapat dikesampingkan atau bahkan ditolak secara terang-terangan oleh manusia. Hal ini dapat memiliki berbagai macam penyebab, entah itu karena pemberontakan terhadap kejahatan, ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian, kepedulian ataupun kekhawatiran ataupun kekayaan dunia ini, skandal pada orang umat beriman, ataupun ideologi-ideologi yang melawan agama itu sendiri. Terakhir adalah sikap orang berdosa yang membuat dia lari, kabur, bersembunyi dari Allah dalam ketakutan dan melarikan diri dari panggilannya. Sekalipun manusia dapat menolak atau melupakan Allah, Allah sendiri tidak pernah berhenti memanggil manusia untuk mencari Dia, untuk menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Akan tetapi, pencarian akan Allah ini menuntut dari manusia setiap upaya akal budi, suatu kehendak yang lurus, tulus, dan juga hati yang lurus. Dan juga kesaksian orang lain yang mengajar dia untuk mencari Allah.
Ya, kalau misalnya ini ada kutipannya dari Santo Agustinus, sebab engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami gelisah sampai beristirahat dalam engkau. Jadi ini artinya apa? Kalau misalnya kita melihat dari semua ini, artinya memang manusia itu secara kodrat manusia, kita diciptakan untuk bersatu dengan Allah yang melampaui diri kita sendiri, yang lebih tinggi dari diri kita sendiri, yang maha tinggi. Dan kalau misalnya kita melihat psikologi manusia secara dasar, manusia memiliki suatu kecenderungan atau keinginan untuk mengikatkan dirinya sendiri kepada suatu hal, suatu objek ya. Selalu ada suatu hal yang menjadi idola atau devosi objek, devosi manusia. Kenapa? Karena memang ya kodrat kita itu seperti itu, gitu kan. Kodrat kita itu kita untuk menyembah, untuk berdevosi, untuk mengikatkan diri. Masalahnya kita bisa salah mengikatkan diri. Kita bisa salah mengikatkan diri kepada suatu hal yang salah, misalnya pada uang lah, kepada seks lah, kepada nama baik, kepada kekuasaan, bahkan hal-hal yang kelihatannya baik gitu, tapi sebenarnya bukan Allah itu sendiri, kita pun bisa melekat gitu. Ya, konsep istilah umumnya kan pemelekatan ya, keterikatan. Kita bisa melekat kepada keluarga, melekat kepada bangsa, melekat pada negara, gitu kan. Selama itu belum mencapai Allah sendiri, itu belum kemelekatan yang sempurna, belum kemelekatan yang benar-benar murni. Melainkan kita harus mencari dan meneliti kembali batin kita dan hati kita, apakah kemelekatan kita itu sungguh sudah tepat sasaran atau belum. Begitu. Dan kita tahu bahwa itu tepat sasaran, ya kalau misalnya kita mengetahui, oh inilah Allah yang menciptakan aku, menciptakan langit dan bumi, inilah dia yang aku ikatkan diriku dengannya. Dialah yang aku beragama kepadanya. Begitu. Baik. Sebentar, saya melihat dulu. Oke. Sudah 7 menit videonya. Saya biasanya membuat batas supaya video saya tidak terlalu panjang. Mungkin ya antara 5 menit sampai 10 menit lah gitu kan, supaya tidak terlalu panjang. Oke, saya sudah menjelaskan dan sampai di bagian pertama, the desire for God atau kerinduan manusia kepada Allah. Saya berdoa dan berharap supaya apa yang saya sampaikan dapat menjadi saluran rahmat ilahi kepada saudara-saudari sekalian. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.